Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari persiapkan hati kita menerima kebenaran firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu,
sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Demikian kerinduan kami untuk selalu belajar akan kebenaran firman-Mu. Dituntun hidup kami seturut kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sebentar kami mau merenungkannya, Roh Kudus, Allah Roh Kudus, tolong kami memahami kebenaran-kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara itu di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua itu membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai persoalan itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah mengatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah? Dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri.
Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan peroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengar Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkan aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Antiokhia adalah pusat pemberitaan Injil setelah Yerusalem. Setengah kisah para rasul mengisahkan bagaimana Injil diberitakan dari Yerusalem dan terus. Kemudian setengahnya dari Antiokhia untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Terjadi di Antiokhia saat itu perdebatan perihal ajaran anugerah keselamatan. Anugerah itu menyatakan bahwa keselamatan harus diperlengkapi oleh hukum sunat untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ajaran itu sangat bertentangan dengan pengajaran Yesus kepada para murid bahwa keselamatan merupakan anugerah Allah. Sebab itu Paulus dan Barnabas pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah tersebut dengan rasul-rasul dan para penatua yang lainnya. Dalam persidangan di Yerusalem itu, Petrus memberi penjelasan dan menekankan dua hal yang utama. Pertama, Tuhan tidak membedakan orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam mereka menerima iman. Yang kedua, keselamatan diperoleh dari kasih karunia oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Pernyataan Petrus diteguhkan oleh Yakobus. Alasannya adalah tiada seorang pun yang boleh menyulitkan dan menghambat seseorang berbalik kepada Allah, bangsa manapun. Meski demikian, orang percaya non-Yahudi patut diberikan bimbingan untuk memahami apa yang harus mereka patuhi dalam hal perilaku hidup. Bagi orang Yahudi itu merupakan bagian tradisi sejak zaman Musa. Bagi orang non-Yahudi adalah etika perilaku hidup. Yang terpenting, firman Tuhan tidak dilanggar di sana. Dan yang terpenting, iman mereka boleh bertumbuh di hadapan Tuhan. Di sana kuasa Roh Kudus bekerja. Pada saat ini, barangkali tidak ada sistem gereja yang berlaku memisahkan golongan ini dan itu. Namun, dalam praktek kehidupan bersama,
bukankah kita sering jumpai ada oknum-oknum daripada jemaat yang memberlakukan pemisahan golongan semacam ini dengan alasan tradisi atau aturan yang dibuat justru menghambat orang, menyulitkan orang untuk bertumbuh dalam iman percaya, berkembang pertumbuhan gereja itu. Karena itu kita perlu menjauhi cara berpikir dan berperilaku yang demikian. Sebab Allah memberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma bagi semua orang. Dan ada Roh Kudus, Allah Roh Kudus, yang menjadi penyaring bagi segalanya. Bila Allah Roh Kudus bekerja di antara orang-orang bukan Yahudi, kalau zaman sekarang di antara gereja-gereja, maka apakah kita harus bersikeras dengan aturan-aturan yang kita buat atau tradisi kita? Kita harus lebih tunduk kepada Tuhan. Kita harus lebih tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Maka seperti kisah para rasul yang kita baca hari ini, biarlah kita meneladani bagaimana kita bersikap terhadap perkembangan gereja Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Dan Engkau mengawali berkat firman-Mu pagi hari ini untuk kami bersikap yang benar terhadap pertumbuhan iman dan pertumbuhan daripada gereja Tuhan. Saat gereja bertumbuh, maka banyak jiwa dimenangkan dan banyak jiwa bergabung di dalam persekutuan. Maka kami akan bertemu dengan tradisi, kami akan bertemu dengan kebiasaan orang, kami akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda. Kami harus bagaimana? Kami bersyukur kebenaran firman hari ini menuntun kami bersikap yang benar. Injil adalah bagi semua orang, tidak terbatas pada golongan tertentu. Maka kami tidak boleh menimbulkan kesulitan untuk pertumbuhan iman seseorang pun, siapapun. Segala aturan yang dibuat manusia seharusnya sesuai dan seturut atas perkembangan daripada Injil Tuhan, gereja Tuhan. Dan untuk itu Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus dengan tanda-tanda dan mujizatnya memenuhi setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan pemberitaan Injil dinyatakan. Maka kami harus peka terhadap tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, untuk melihat pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Terima kasih Tuhan, tuntun hamba-hamba-Mu dan tuntun juga para pemimpin gereja. Dan supaya umat Tuhan bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan, sekaligus juga dalam pengurapan dan pimpinan Roh Kudus. Karunia-karunia dilimpahkan untuk jemaat saling memperlengkapi untuk bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Gereja-Mu untuk dunia ini boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa-doa kami hari ini, kami naikkan seturut kebenaran firman-Mu untuk pertumbuhan gereja Tuhan. Secara khusus berdoa untuk proses pendewasaan daripada gereja kami Tuhan, TPI Gereja Isa Almasih GLS. Tuhan Kau menolong prosesnya, baik MPH maupun proses-proses yang lain yang sedang diupayakan oleh para pengurus. Tuhan melawat, Allah Roh Kudus bekerja sehingga kami memberi atau mengambil keputusan yang terbaik. Nama Tuhan dimuliakan, gereja bertumbuh maksimal seturut kehendak-Mu dan visi yang Kau beri, berkembang berlipat ganda bagi Kristus dan berbuah tetap. Secara khusus berdoa bagi kehidupan umat Tuhan hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Dan beri tuntunan berkat Tuhan atas usaha pekerjaan kami, penghidupan kami, setiap keluarga.
Juga yang sedang berduka, Engkau memberi penghiburan. Berdoa secara khusus bagi keluarga saudara Andi, di mana papanya Engkau panggil pulang ke rumah Bapak Heru, besan daripada Pak Penatua Yusak. Tuhan memberi penghiburan yang ilahi bagi keluarga besar. Penghiburan yang dari Allah Roh Kudus menjamah setiap hati mereka, sehingga semuanya dapat dikuatkan, dihiburkan. Engkau tolong segala proses daripada upacara gerejawi untuk keluarga ini. Tuhan menyertai dan memberi penghiburan sekali lagi. Demikian doa-doa kami naikkan, menyertai umat Tuhan, menjalani kehidupan mereka sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.